Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah, semua wajib nonton. Jangan sampai niat baik malah jadi bencana. Banyak suami nggak sadar kalau kebiasaan mereka di dapur justru bikin istri makin stres, peluang hamil makin kecil, dan lebih parah, jadi bahan gosip mertua. Mungkin tanpa sadar kamu sering melakukan ini. Dari meremehkan urusan dapur, malas bantuin istri, sampai kebiasaan kecil yang ternyata bahaya buat program hamil. Yang terakhir paling sering bikin istri nangis diam-diam, tapi suami nggak sadar. Jangan sampai istri kehilangan semangat dan mertua makin julid. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Suami yang meremehkan urusan dapur. Banyak suami berpikir bahwa urusan dapur adalah hal sepele. Mereka menganggap memasak itu mudah dan tidak membutuhkan usaha besar. Padahal, bagi istri yang sedang menjalani program hamil, memasak bukan sekadar mengisi perut, tapi juga bagian dari usaha menjaga kesehatan dan keseimbangan hormon. Ketika suami meremehkan usaha istri di dapur, ini bukan hanya menyakiti perasaannya, tapi juga bisa memengaruhi kondisi emosionalnya. Lebih parahnya lagi, komentar seperti, "Ah, masak gini aja lama banget," atau, "Kenapa nggak beli aja sih?" bisa bikin istri merasa tidak dihargai. Apalagi kalau istri sudah susah payah memilih bahan makanan sehat demi meningkatkan peluang kehamilan. Sikap suami yang meremehkan bisa membuatnya kehilangan semangat dan merasa sendirian dalam perjuangan ini. Stres yang timbul dari sikap ini juga bisa berdampak buruk pada keseimbangan hormon istri, yang pada akhirnya malah memperlambat peluang untuk hamil. Bukan cuma itu, kalau sampai mertua tahu suami tidak menghargai kerja keras istrinya di dapur, siap-siap saja jadi sasaran omelan. Bukan cuma istri yang bakal kena sindiran, suami juga bisa dianggap kurang perhatian dan gak bisa menghargai pasangan. Jadi, hati-hati. 2. Suami yang berantakan di dapur. Ada tipe suami yang dengan niat baik ingin membantu di dapur, tapi malah bikin keadaan makin kacau. Masak sebentar, tapi piring menumpuk, minyak berceceran, dan meja dapur penuh tumpahan bumbu. Akhirnya, bukannya membantu meringankan beban istri, justru menambah kerjaan. Istri yang tadinya berharap dapat bantuan malah makin pusing dan stres. Kondisi dapur yang berantakan juga bisa jadi sumber konflik kecil yang memicu stres berkepanjangan. Apalagi jika istri sudah lelah seharian, lalu harus menghadapi dapur yang berantakan gara-gara ulah suami. Stres ini bisa berdampak pada hormon reproduksi dan membuat peluang kehamilan menurun. Bukannya makin dekat kedua garis merah, yang ada justru makin jauh karena suasana hati istri selalu naik turun akibat dapur yang tak kunjung rapi. Selain itu, kalau mertua sampai lihat dapur dalam kondisi mengenaskan, siap-siap saja mendengar komentar pedas. "Istrimu masak sendiri aja rapi, kok kamu malah bikin makin berantakan?" Atau lebih parah, "Istri kamu jadi pembantu ya?" Jangan sampai niat baik justru berbalik jadi bumerang yang bikin hubungan rumah tangga dan mertua makin panas. 3. Suami yang suka protes makanan. Salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan suami di dapur adalah terlalu banyak mengkritik masakan istri. "Duh, kok hambar?" atau "Kurang pedas nih." Mungkin terdengar seperti komentar biasa, tapi bagi istri, ini bisa jadi tamparan emosional. Terlebih kalau dia sudah berusaha keras memasak dengan bahan-bahan sehat demi menunjang program kehamilan. Saat sedang mencoba hamil, banyak wanita harus mengubah pola makannya, mengurangi garam, gula, atau makanan tertentu demi kesehatan rahim. Nah,
Kalau suami nggak paham dan malah protes karena rasanya beda dari biasanya, ini bisa bikin istri merasa usahanya sia-sia. Apalagi kalau suami banding-bandingin dengan masakan ibunya atau makanan restoran. Duh, itu sama saja dengan mematahkan semangat istri. Belum lagi kalau ibu mertua sampai dengar keluhan suami soal masakan istrinya. Bisa-bisa malah keluar komentar pedas, makanya dulu belajar masak dulu sebelum nikah. Atau lebih buruk, coba kalau dia belajar dari ibunya, pasti lebih enak. Jadi, kalau nggak mau perang dingin antara istri dan ibu mertua, hati-hati dalam berkomentar soal makanan. 4. Suami yang malas belanja bahan makanan. Belanja bahan makanan mungkin terlihat sebagai tugas sepele, tapi ini adalah bagian penting dari program kehamilan. Banyak istri yang dengan teliti memilih makanan bernutrisi tinggi agar tubuhnya siap untuk hamil. Namun, kalau suami malas belanja dan lebih memilih tidur atau main HP, ini bisa bikin istri kecewa dan merasa berjuang sendirian. Malas belanja juga bisa berujung pada pola makan yang kurang sehat. Jika bahan makanan tidak lengkap, istri mungkin terpaksa memasak seadanya, yang pada akhirnya bisa mengurangi asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk meningkatkan peluang kehamilan. Kehamilan bukan hanya soal istri, tapi juga suami. Kalau suami malas belanja dan malah menyuruh istri terus yang turun tangan, ini tandanya dia kurang mendukung usaha untuk memiliki buah hati. Lebih buruk lagi, kalau mertua sampai tahu suami malas membantu belanja, siap-siap saja dapat label, suami nggak peduli. Bisa-bisa ibu mertua mulai ikut campur dan menyalahkan istri dengan komentar. Makanya, jangan manjain suami, suruh dia bantu juga. Daripada menambah konflik, lebih baik sadar diri dan ikut serta dalam usaha bersama. 5. Suami yang boros pesan makanan online. Di era serba online ini, makanan bisa datang dalam hitungan menit hanya dengan beberapa kali klik. Sayangnya, terlalu sering pesan makanan dari luar bisa berdampak buruk, bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk peluang kehamilan. Makanan cepat saji dan olahan mengandung banyak pengawet, lemak trans, dan gula berlebih yang bisa menurunkan kualitas sperma dan memperlambat peluang hamil. Ketika istri berusaha memasak makanan sehat di rumah, tapi suami malah lebih suka pesan makanan online, ini bisa bikin istri frustrasi. Dia mungkin merasa bahwa semua usahanya sia-sia, karena program kehamilan harus dijalani berdua, bukan sendirian. Jika suami tidak bisa menahan diri untuk tidak jajan sembarangan, bagaimana bisa mendukung istri untuk menjalani pola makan sehat? Belum lagi kalau mertua tahu bahwa suami lebih sering makan di luar daripada menikmati masakan istrinya. Bisa-bisa keluar komentar pedas, istri nggak bisa masak ya, sampai suami lebih suka beli? Atau, coba kalau istri lebih rajin masak, pasti suami nggak jajan terus. Padahal, masalahnya bukan di istri, tapi di suami yang nggak bisa menahan diri. Jangan sampai kebiasaan ini membuat istri merasa gagal dan semakin stres dalam menjalani program kehamilan. 6. Suami yang suka main HP di dapur. Dapur adalah tempat di mana istri berjuang untuk menyediakan makanan sehat bagi keluarga, apalagi jika sedang dalam program hamil. Namun, bukannya membantu atau menemani, ada saja suami yang malah asyik bermain HP. Entah itu scroll media sosial, main game, atau nonton video, semuanya membuat istri merasa seperti bekerja sendirian. Mungkin suami merasa dirinya tidak diperlukan di dapur. Padahal sekadar menemani dan mengobrol saja bisa membuat istri lebih bahagia dan rileks. Ketika suami sibuk dengan HP, ini bisa menimbulkan rasa kesal dan kecewa di hati istri. Bayangkan, dia sudah capek masak, tapi suami bahkan tidak peduli dengan prosesnya, hanya muncul saat makanan sudah tersaji. Ini bukan hanya soal memasak, tapi soal kebersamaan dan perhatian. Stres akibat merasa diabaikan bisa memengaruhi keseimbangan hormon istri, yang pada akhirnya berdampak pada peluang kehamilan. Masalah bisa makin besar jika mertua ikut campur. Bisa saja ibu suami melihat kelakuannya dan mulai berkomentar, "Kamu tuh laki-laki, tapi nggak bisa bantu istri sama sekali." Atau, "Istri udah repot di dapur, kok malah main HP? Pantes aja belum hamil."
Jangan sampai kebiasaan sepele ini menjadi pemicu konflik besar yang justru memperburuk hubungan dengan istri maupun mertua. 7. Suami yang tidak peduli kesehatan istri. Dalam program kehamilan, kesehatan istri harus benar-benar dijaga. Pola makan, waktu istirahat, dan tingkat stres semuanya berpengaruh pada kesuburan. Sayangnya, banyak suami yang kurang peduli dan malah menggoda istri untuk melakukan hal-hal yang tidak sehat, seperti begadang, makan junk food, atau minum minuman bersoda. Ketika suami tidak mendukung pola hidup sehat, istri bisa merasa kesulitan untuk menjaga kedisiplinan dalam program hamil. Suami yang terus-menerus mengajak makan makanan tidak sehat atau tidak mau ikut menjaga pola hidup sehat bisa membuat usaha istri terasa sia-sia. Padahal, kehamilan bukan hanya tanggung jawab istri, tapi juga suami. Jika suami tidak menjaga kesehatannya sendiri, bagaimana bisa membantu istri dalam proses ini? Mertua pun bisa ikut menyalahkan jika melihat istri tidak menjaga pola makan dengan baik. Bisa saja muncul komentar seperti, "Harusnya kamu yang mengingatkan istri, bukan malah ikut-ikutan." Atau, "Istri udah susah payah jaga makan, tapi suaminya malah ngajak yang enggak-enggak." Jangan sampai kelalaian ini menjadi alasan mertua terus menyudutkan istri dan memperburuk suasana rumah tangga. 8. Suami yang gak sabar suka menyalahkan istri. Kehamilan adalah perjalanan yang butuh kesabaran dan usaha bersama. Namun, ada suami yang tidak sabaran dan mulai menyalahkan istri jika belum juga mendapat momongan. Komentar seperti, "Kok belum hamil juga sih?" Atau, "Kamu sih kurang usaha." Bisa melukai hati istri dan membuatnya merasa bersalah, padahal kesuburan adalah tanggung jawab bersama. Stres yang muncul akibat tekanan dari suami bisa semakin memperburuk kondisi istri. Padahal, semakin istri merasa tertekan, semakin sulit baginya untuk hamil. Kondisi psikologis yang buruk bisa memengaruhi keseimbangan hormon, dan ini berpengaruh besar terhadap peluang kehamilan. Bukannya makin dekat dengan momongan, tekanan dari suami justru bisa membuat semuanya semakin sulit. Lebih parah lagi jika mertua sampai tahu bahwa suami menyalahkan istri. Bisa saja ibu suami malah menambahkan tekanan dengan komentar seperti, "Coba periksa lagi deh, mungkin ada yang salah." Atau, "Harusnya dari awal cari istri yang subur." Bukannya membantu. Sikap seperti ini hanya akan memperburuk hubungan antara istri, suami, dan keluarga besar. 9. Suami yang gak sabaran takut dengan ibu mertua. Beberapa suami terlalu takut dengan omongan ibu sendiri, dan malah menjadikannya alasan untuk menyalahkan istri. Ketika mertua mulai bertanya, "Kapan punya anak?" Suami bukannya melindungi istri, malah ikut menyudutkan. Alih-alih berkata, "Kami sedang berusaha," dia malah ikut panik dan menekan istri agar segera hamil. Ketakutan berlebihan terhadap mertua hanya akan membuat istri semakin tertekan. Bukannya mendapat dukungan dari pasangan, istri malah harus menghadapi tekanan ganda dari suami dan mertua. Akibatnya, stres meningkat, peluang hamil pun makin kecil. Suami seharusnya menjadi pelindung dan pendukung, bukan malah jadi perpanjangan tangan mertua yang ikut menyalahkan istri. Jika terus begini, hubungan rumah tangga bisa semakin renggang. Istri bisa merasa tidak dihargai dan tidak didukung, yang berujung pada ketidakharmonisan. Bahkan, bisa jadi mertua makin sering ikut campur dan makin menyalahkan istri. Jika tidak segera disadari, ini bisa menjadi awal dari konflik besar yang merusak keharmonisan keluarga. Jadi, buat para suami, masih mau bikin istri stres di dapur? Masih mau jadi bahan omongan ibu mertua? Mulai sekarang, stop lakukan 9 hal tadi. Jadi suami yang suportif, dan siapa tahu, sebentar lagi dapat kabar bahagia. Jangan lupa like, komen, dan share ke suami-suami lain yang butuh dicerahkan. Subscribe juga biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.